Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, ribuan masyarakat Kota Sungai Penuh antusias gelar pawai obor. Damkar Kota Jambi berhasil evakuasi 5 ekor ular sanca di sekitar area rumah sakit. Kuota sejumlah sekolah belum terpenuhi. Pemerintah Provinsi Jambi buka kembali PPDB secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 19 Juli 2023. Dan selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Dapot Silalahi. Dan saya Septinita, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini. Saudara, ribuan warga di Kota Sungai Penuh tumpah ruah menggelar pawai obor menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Banyaknya warga yang berpartisipasi membuat panjang pawai obor mencapai 5 km. Ribuan warga dari Madrasah Tahfiz atau Rumah Quran, sekolah dan BKMT sekota Sungai Penuh tumpah ruah memenuhi Jalan Raya Pusat Kota Sungai Penuh. Sambil membawa obor dan mengumandangkan sholawat Nabi, peserta berjalan dan memadati ruas jalan pusat Kota Sungai Penuh menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Selain anak-anak, remaja dan orang tua, tidak ketinggalan balita yang digendong orang tuanya ikut memeriahkan pawai obor. Banyaknya warga yang berpartisipasi membuat panjang pawai obor mencapai 5 km. Di mana yang tahun kemarin itu merupakan tahun pertama, mungkin kita diikuti oleh 1.500. Dan menjelang untuk tahun ini, berkat kerjasama dari kita seluruh panitia dan juga dari Rumah Tahfiz dan Madrasah Tahfiz dan juga Dinas Pendidikan, alhamdulillah kita sudah bisa menembus 5.000 malam ini. Pada tahun ini, kalau kita perkirakan bahwa peserta yang hadir dari setiap sekolah, rumah tahfiz, dan TPA, TPSA yang ada di dalam Kota Sungai Penuh ini lebih dari 5.000 orang peserta. Dan ini sangat menggembirakan. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun yang akan datang, siar agama Islam, khususnya di Kota Sungai Penuh yang kita cintai ini semakin baik. Selama pawai obor, akses jalan di pusat Kota Sungai Penuh sempat tersendat. Ratusan petugas gabungan dikerahkan untuk menghindari terjadinya kemacetan. Ilwan TV Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, warga Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi memeriahkan malam pergantian Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Selain doa bersama, warga juga menggelar pawai obor diiringi drum band. Berbagai tradisi dilakukan umat Muslim Indonesia dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Seperti yang dilakukan warga Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kota Jambi. Pada malam pergantian Tahun Baru Islam, warga Simpang 3 Sipin melakukan pawai obor. Tak hanya remaja dan orang tua, pawai obor ini juga diikuti antusias oleh anak-anak. Sambil memegang obor, warga dengan sukacita berjalan mengelilingi sejumlah kawasan yang telah ditentukan panitia. Ketua Remaja Masjid Baitul Muslim, Umar, mengatakan, pawai obor itu rutin digelar pengurus masjid dalam rangka semarak hari besar keagamaan, seperti peringatan 1 Muharram tahun 2023. Dalam menyambut 1 Muharram 1444 Hijriah, pengurus masjid juga menggelar berbagai macam perlombaan, seperti lomba tartil Quran, tahfizul Quran, azan, doa harian, dan lomba lainnya. Pelaksanaan Semarak Muharram 1445 Hijriah, Remaja Masjid Baitul Muslim alhamdulillah telah terlaksana, dibuka pada tanggal 15 Juli yang lalu dan ditutup pada malam hari ini sekaligus menyambut Tahun Baru Islam. Pelaksanaan ini terlaksana dengan cabang lomba, 5 cabang lomba, yaitu doa harian, tartil Quran, hifzil Quran, terus azan tingkat SD dan SMP, dan juga hafalan surah pendek, yaitu untuk ibu-ibu majelis taklim.
Ketua RT 17 Simpang 3 Sipin Kelurahan Kota Baru Ismail mengapresiasi kegiatannya digelar remaja dan warga sekitar lingkungan Masjid Baitul Muslim. Selain sebagai ukhuwah Islamiyah, kegiatan itu juga dapat menjaga kekompakan antar warga. Semoga kedepannya lebih ditingkatkan lagi dan juga kekompakan warga yang berada di Simpang 3 Sipin ini, terutama di lingkungan Masjid Baitul Muslim RT 17, 32, 39, dan 43. Semoga tetap terjalin rasa silaturahim dan kekompakan yang selalu terjaga. Pawai obor semakin semarak karena turut diiringi drum band Mandua Kota Jambi. Selama pawai, seluruh peserta tidak henti-hentinya melantunkan sholawat Nabi. Iwan Henry M. Adli, TVRI Jambi melaporkan. Menyambut malam 1 Muharram 1445 Hijriah, ribuan masyarakat di Muara Pulian menggelar pawai obor. Kegiatan ini disambut sukacita oleh masyarakat dengan berkeliling sambil melantunkan sholawat. Meski diguyur rintik hujan, tidak mengurangi semangat ribuan masyarakat Kabupaten Batanghari untuk melaksanakan pawai obor pada Selasa malam. Antusias masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah itu diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Arak-arakan sambil memegang obor itu diikuti secara sukacita oleh ratusan masyarakat. Salah seorang pengurus masjid Miftahul Huda Pal 3 Muara Pulian Rohim mengatakan, kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat, khususnya para umat muslim. Selama pawai berlangsung, peserta tidak henti-hentinya melantunkan sholawat Nabi. Selain itu, kegiatan ini juga mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian untuk menjaga agar arus lalu lintas dapat terurai. Kita malam ini mengadakan pawai obor atau peringatan Tahun Baru Hijriah atau 1 Muharram. Alhamdulillah itu karena dukungan para RT dan dukungan daripada warga serta anak-anak, dan juga ada pengajian-pengajian yang mereka semua antusias bersama untuk mensukseskan kegiatan pada malam hari ini. Masyarakat berharap pawai obor ini setiap tahunnya berlangsung lebih meriah, karena menjadi salah satu momen peringatan besar bagi umat muslim. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, ratusan warga Penyengat Ola menggelar pawai obor keliling di jalan desa. Parade yang digelar pada Selasa malam berlangsung tertib dan aman. Beginilah kemeriahan pawai obor yang digelar warga Penyengat Ola, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Parade obor itu digelar dalam rangka menyambut 1 Muharram 1445 Hijriah. Pawai obor menyambut Tahun Baru Islam itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan warga dalam menyambut hari besar keagamaan Tahun Baru Islam. Gema sholawat dikumandangkan oleh para peserta yang diiringi dengan drum band. Pawai obor yang berkeliling di jalan kampung ini telah mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Hingga akhir kegiatan, pawai obor yang diikuti remaja dan anak-anak berlangsung tertib dan aman. Warga berharap pada Tahun Baru Islam ini seluruh masyarakat dapat bersinergi dan lebih sejahtera dalam sektor ekonomi. Harapan kita di Tahun Baru Islam tahun 1445 Hijriah ini, mudah-mudahan dengan diadakan kegiatan pawai obor ini bisa menyatukan masyarakat kita, kekompakan, silaturahmi kita lah, Pak. Pawai obor ini berlangsung menarik karena peserta ada yang memakai pakaian pengantin desa setempat dan pakaian Arab. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, ratusan jemaah Masjid Sobahul Khoiriyah, Kelurahan Tehok, gelar pawai obor menyambut 1 Muharram 1445 Hijriah. Ratusan jemaah Masjid Sobahul Khoiriyah, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Rabu malam tadi menggelar pawai obor. Pawai obor yang diikuti oleh sejumlah anak-anak dan remaja masjid ini dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Panitia pelaksana pawai obor 1 Muharram 1445 Hijriah, Raden Khalid Ahmad mengatakan, kegiatan pawai obor ini merupakan kegiatan rutin para jemaah masjid sejak puluhan tahun silam. Kegiatan ini juga sebagai bentuk peningkatan keimanan Islam kepada generasi muda dan kebersamaan antar warga saat menyambut dan merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram.
kegiatan ini rutin dilaksanakan, bahkan dari kurang lebih mungkin udah 30 atau 35 tahun yang lalu ini sudah rutin dilaksanakan di masjid ini. Ya semacam tradisi, dan ini kami harapkan juga akan terus dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, selain melaksanakan pawai obor, para jemaah masjid juga turut melaksanakan pembacaan istighosah muhasabah serta membacakan doa akhir tahun dan awal tahun. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan pelajar di Desa Teluk Rendah Ilir antusias melaksanakan pawai obor keliling kampung. Pawai obor itu dalam rangka memperingati pergantian Tahun Baru Islam. Semarak menyambut pergantian Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Ratusan pelajar Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, menggelar pawai obor keliling kampung. Pawai obor itu melintasi pemukiman warga dengan jarak lebih kurang 1 km. Sambil memegang obor dan berjalan kaki, peserta pawai obor terlihat antusias melantunkan sholawat Nabi. Selain sudah menjadi tradisi dalam menyambut Tahun Baru Islam, pawai obor yang dimotori para pemuda desa ini juga sebagai ajang silaturahmi antar sesama. Tak hanya para pelajar, semangat dalam menyambut Tahun Baru Islam juga diikuti oleh masyarakat Desa Teluk Rendah Ilir. Pada malam hari ini merupakan pawai obor yang dilaksanakan oleh Karang Taruna, pemuda-pemudi, dan tentunya disertai adik-adik pawai obor dan juga serta adik-adik KKN. Sebelum melaksanakan pawai obor, terlebih dahulu ratusan pelajar dan juga warga menggelar doa bersama. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Ratusan remaja Musola kegiatan Hidayatus Solihin RT 09 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, sambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Selain doa bersama, remaja Musola Hidayatus Solihin juga menggelar pawai obor. Berbagai kegiatan dilakukan remaja Musola Hidayatus Solihin dalam menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Selain melakukan doa bersama, remaja Musola Hidayatus Solihin di RT 09 Jalan Sungai Batu, Kelurahan Sukasari, Kabupaten Sarolangun ini juga menggelar pawai obor. Pawai obor yang diikuti ratusan remaja dan anak-anak itu dilepas oleh Ketua RT 09 Kelurahan Sukasari. Ketua RT 09 Kelurahan Sukasari, Subarianta mengatakan, pawai obor menyambut Tahun Baru Islam itu merupakan pawai obor pertama yang digelar remaja Musola Hidayatus Solihin. Meski baru pertama, namun pawai obor ini diikuti antusias oleh seluruh peserta. Malam 1 Muharram 1445 Hijriah, ini adalah kegiatan yang luar biasa. Ini adalah kegiatan yang perdana di RT 09 ini. Tetap tumbuh semangat untuk menyambut Tahun Baru Islam. Ini spontan ya? Iya, spontan ini. Dari anak-anak atau apa nih, Pak? Dari kegiatan pemuda yang ada di RT 09. Selain sebagai syiar Islam, pawai obor ini juga dapat menjaga kekompakan dan mempererat ukhuwah Islam antar warga. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo Mashuri mengikuti pawai obor sambut 1 Muharram 1445 Hijriah. Pawai obor yang diikuti ratusan siswa dan masyarakat itu mengelilingi kota Muara Bungo. Semarak malam Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah tak hanya digelar oleh masyarakat Muslim Indonesia, namun juga digelar oleh pemerintah Kabupaten Bungo. Pada peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah ini, Pemkab Bungo menggelar pawai obor. Pawai obor yang mengelilingi kota Muara Bungo ini tak hanya diikuti oleh masyarakat, namun juga Bupati, Ketua TPPKK, dan unsur Forkompinda Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Mashuri mengatakan 1 Muharram merupakan salah satu momentum umat muslim untuk bangkit agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun Baru Islam harus diisi dengan muhasabah agar memiliki kekuatan dalam membangun kepercayaan diri. Kita rayakan dengan pawai obor ini, melibatkan seluruh masyarakat. Pertama kami menyampaikan apresiasi terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan juga kita menyampaikan selamat Tahun Baru 1445 Hijriah 2023 Masehi ini.
Mudah-mudahan pergantian tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk selalu mengoreksi diri, mawas diri. Tentu kita berharap Kabupaten Bungo ini ke depan lebih baik lagi, baik dalam pembangunannya, kemudian dalam sosialnya, kemudian dalam kemasyarakatannya. Kita jaga kondisivitas Kabupaten Bungo yang cukup kondusif pada hari ini, kemudian menjadi tepat arus orang dan barang di wilayah barat Provinsi Jambi ini terus kita jaga dan kita tingkatkan. Masuri menambahkan selain untuk menjaga silaturahmi pemerintah daerah dengan masyarakat, pawai obor ini juga untuk menjaga kekompakan antar masyarakat Kabupaten Bungo. Rute pawai obor ini dimulai dari Rumah Dinas Bupati Bungo, mengelilingi Kota Muaro Bungo, Taman Semagor dan berakhir di depan Rumah Dinas Bupati Bungo. Moriandi TVRI Jambi melaporkan. Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah tahun 2023, pemerintah Kabupaten Bungo gelar zikir dan juga doa bersama. Usai gelar pawai obor yang diikuti ribuan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bungo juga menggelar zikir dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Kegiatan zikir dan doa bersama dipusatkan di pelataran parkir depan Wisma Alisudin Rumah Dinas Bupati Bungo. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, momentum Tahun Baru Hijriah ini menjadi momentum untuk menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki, anugerah, dan karunia yang telah diberikan selama ini. Selain itu, terus meningkatkan amal ibadah dan terus memperbaiki perilaku diri. Salah satunya dengan terus menjalin silaturahmi antar sesama guna mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati Masyuri berharap momentum Tahun Baru Islam tahun 2023 Pemkab Bungo selalu diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan roda pemerintahan demi mewujudkan Kabupaten Bungo maju dan masyarakatnya yang sejahtera. Jadikan perubahan tahun ini juga menambah semangat kita, menambah spirit kita untuk terus bekerja, terus berdoa, terus berjuang demi Kabupaten Bungo yang lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, juga ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan hari ini adalah buah dari masa lalu. Hari ini adalah buah dari masa lalu. Dan hari esok adalah buah dari hari ini. Kalau kita ingin hari esok lebih baik, maka mari kita perbaiki doa dan usaha kita. Acara menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah tahun 2023 ini, zikir dan doa bersama dipimpin langsung oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bungo Herman. Mufriandi TVRI Jambi melaporkan. Guna perlancar arus lalu lintas kepulangan jemaah haji, Pemprov Jambi kembali hentikan sementara operasional angkutan batubara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen menuju pemilu 2024. 18 bendera partai politik nasional akan tiba di Kabupaten Bungo dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat pada hari Jumat 21 Juli 2023. Bendera parpol itu akan dibawa berkeliling untuk disosialisasikan kepada masyarakat Provinsi Jambi. Hiruk-pikuk persiapan pemilu 2024 sudah semakin terasa di tengah masyarakat. Manuver dan jurus terbaik dilakukan oleh partai politik, mulai dari bongkar pasang bakal calon anggota legislatif hingga pencalonan bakal presiden dengan seluruh dinamika yang ada. Makin dekat, semestinya pesta demokrasi 5 tahunan ini disambut dengan sukacita oleh masyarakat. Sebab ini memang pesta rakyat dan bukan pesta milik segelintir orang atau elit politik semata. Namun pandangan dan aktivitas masyarakat, baik di lapangan maupun di media sosial belum menunjukkan potensi kegembiraan. Untuk lebih mendekatkan pesta kedaulatan rakyat ini kepada masyarakat, Perdana KPU Republik Indonesia mendesain kirap pemilu tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan hari dan tanggal pemilu serta peserta pemilu kepada masyarakat secara langsung dengan menampilkan seni budaya lokal dan kegiatan sosialisasi lainnya. Anggota KPU Provinsi Jambi, Edison, mengatakan,
kirap pemilu 2024 ini sebagai sarana integrasi bangsa yang akan menampilkan keberagaman daerah di beberapa titik. Ada 3 kabupaten di Provinsi Jambi yang akan dilintasi kirap pemilu, dimulai dari Kabupaten Bungo pada 21 Juli 2023, kemudian ke Kabupaten Merangin dan berakhir di Kabupaten Sarolangun pada 8 Agustus 2023. Masing-masing kabupaten akan melaksanakan kirap pemilu 2024 selama 7 hari di beberapa kecamatan. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jambi, Edison menjelaskan, 18 bendera partai politik nasional akan tiba di Kabupaten Bungo dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat pada hari Jumat 21 Juli 2023. Bendera parpol ini akan dibawa berkeliling untuk disosialisasikan kepada masyarakat di Provinsi Jambi. Setelah selesai, bendera kirap akan disampaikan ke Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada 8 Agustus 2023. Kirap pemilu tahun 2024 insyaallah akan mulai dilaksanakan di Provinsi Jambi pada tanggal 21 Juli hingga 8 Agustus selama 21 hari. Kirap pemilu ini merupakan hajatan nasional yang sudah dimulai sejak setengah tahun yang lalu dan mulai dari Aceh untuk RT1. Nah, di Provinsi Jambi dimulai pada tanggal 21 Juli di Kabupaten Bungo. Setelah 7 hari dilaksanakan lagi di Kabupaten Merangin, setelah 7 hari lagi dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun. Setelah itu kita serahkan ke Kabupaten Rejang Lebong. Dalam kirap pemilu 2024 di Provinsi Jambi akan dilakukan beberapa kegiatan. Mulai dari deklarasi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, jalan sehat, sosialisasi kepada masyarakat di pasar, komunitas pengelola wisata alam, pemilih pemula, sosialisasi ke suku anak dalam, dan kegiatan sosialisasi lain dengan menampilkan budaya dan kekayaan tradisional daerah. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi kembali mengambil kebijakan menghentikan sementara operasional angkutan batubara melewati jalan umum. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kelancaran arus lalu lintas menyambut kepulangan jemaah haji. Sesuai instruksi yang dikeluarkan Dirlantas Polda Jambi, operasional truk angkutan batubara yang melintas di jalan umum kembali dihentikan sementara. Kebijakan ini telah disampaikan kepada setiap pemegang izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di seluruh daerah di Provinsi Jambi. Terkait hal itu, Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan telah menugaskan personil untuk turun langsung ke setiap tambang yang beroperasi di Batanghari untuk memberikan imbauan penghentian operasional angkutan batubara. Berdasarkan jadwal, dihentikannya aktivitas angkutan tambang batubara ini berlangsung mulai 18 hingga 25 Juli 2023. Salah satu tujuan dihentikannya sementara operasional angkutan batubara itu dalam rangka memberikan kelancaran arus lalu lintas dalam menyambut kepulangan para jemaah haji. Ada himbauan atau ada aturan dari Direktorat Lalu Lintas untuk tanggal 18 sampai 25 itu dihentikan untuk antisipasi kepulangan jemaah haji. Sudah menempatkan personil-personil kita di titik-titik yang rawan macet. Petugas kepolisian akan tetap melakukan patroli pada malam hari untuk memastikan tidak ada lagi kendaraan truk batu bara yang beroperasi selama jadwal penghentian melintas berlangsung. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 5 ekor ular sanca dan puluhan telur ular dievakuasi oleh petugas Damkar Kota Jambi. Ular dan telur itu ditemukan petugas di salah satu area rumah sakit di Kota Jambi. Petugas Damkar Kota Jambi mengevakuasi ular sanca dan puluhan telur ular di area salah satu rumah sakit di Kota Jambi. Ular itu pertama kali ditemukan petugas setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya ular di area rumah sakit. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan 5 ekor ular dan puluhan telur ular yang memiliki ukuran bervariasi. Ukuran terbesar mencapai 4 meter lebih dengan berat mencapai 30 kg. Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi mengatakan, sering munculnya hewan melata yang menghebohkan warga itu diduga akibat cuaca ekstrim sehingga ular mencari tempat yang lembab untuk bersarang. Bahwasanya ditemukan
hewan ular, dan berdasarkan hasil laporan tersebut kita melakukan tim evakuasi di lokasi. Berhasil kita evakuasi 5 ekor ular piton atau sanca, yang satunya berukuran kurang lebih 4 meter lebih dengan bobot 30 kilo, dan masih ada lagi yang lainnya 4 ekor. Ditambah lagi masih terdapatnya telur ular yang kurang lebih 20 juga kita amankan, kita evakuasi. Mustari mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap hewan berbisa. Jika menemukan satwa yang dapat membahayakan jiwa manusia, agar segera menghubungi petugas Damkar Kota Jambi. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelaksanaan PPDB tahap siswa SMA dan SMK seprovinsi Jambi telah usai, namun masih menyisakan beberapa persoalan yang perlu diselesaikan. Setelah pendaftaran peserta didik baru PPDB gelombang kedua tingkat SMA, pemerintah Provinsi Jambi akan kembali membuka PPDB melalui offline. Dibukanya PPDB offline itu karena masih ada kuota di beberapa sekolah yang belum terpenuhi. Pendaftaran offline itu dikhususkan pada sekolah yang masih kekurangan siswa. Salah satunya di SMA Negeri 12 Kota Jambi yang masih kekurangan 1 rombel atau 32 siswa. Para orang tua yang ingin memasukkan anaknya sekolah dapat langsung mendatangi sekolah negeri yang masih kekurangan siswa. Pemprov Jambi juga akan mengeluarkan surat edaran kepada sekolah untuk menerima siswa secara langsung. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga masih melakukan rapat bersama untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB, mengkaji dan mendata jumlah sekolah yang masih kekurangan siswa. Kemarin kita sudah melalui PPDB tahap 2 ya. Online tahap kedua sudah kita lakukan, dan tahapan pendaftaran ulang dari tanggal 13 sampai dengan 14, kemudian 14, 15, dan 16 kan sudah langsung pendaftaran. Jadi setelah itu nanti kita akan menentukan berapa jumlah tersisa dari sekolah-sekolah yang terutama di Kota Jambi ya. Di Kota Jambi yang masih tersisa berapa ada sekolahnya, dan berapa jumlah siswa yang masih bisa ditampung. Maka tahapan berikutnya adalah silakan nanti orang tua untuk mendaftarkan anaknya di sekolah SMA ataupun SMK yang masih kosong ya, untuk daftar langsung ke sekolahnya. Meski nantinya masih ada kuota siswa yang belum terpenuhi di beberapa sekolah, namun Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akan tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca penutupan pendaftaran peserta didik baru gelombang kedua, masih ada kuota siswa di sejumlah sekolah belum terpenuhi. Pemprov Jambi akan kembali membuka pendaftaran secara offline khusus untuk sekolah yang kekurangan siswa. PPDB tahap 1 dan 2 tahun 2023 telah rampung dilaksanakan. PPDB tahun 2023 ini dibuka melalui 4 jalur, yakni afirmasi, zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Meski PPDB tahap 1 dan 2 sudah rampung, tapi masih menyisakan beberapa permasalahan. Pasalnya, pada tahun 2023 ini, lulusan SMP untuk di Kota Jambi mencapai 14.000 siswa, sedangkan daya tampung SMA yang ada di Kota Jambi hanya 7.000 orang. Terkait hal itu, Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya untuk membahas dan meminta penjelasan terkait pelaksanaan PPDB tahun 2023. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sundria mengatakan, pelaksanaan PPDB tahun 2023 ini sudah cukup baik, tapi ada beberapa langkah yang perlu dilakukan ke depan sehingga semua siswa masuk sekolah. Nah, dalam hal ini kita sudah panggil Dinas Pendidikan tadi bahwasanya carut marut terkait dengan PPDB tahun ini, tapi alhamdulillah dibandingkan tahun kemarin tahun ini belum baik, tapi cukup baik lah. Tapi belum sangat baik, itu dalam hal penilaian. Nah, harapan kita ke depan tentu kawan-kawan dari DPRD selalu mengawasi, kemudian Dinas Pendidikan juga mengawasi seluruh sekolah, terutama operator. Di sisi lain, masih banyak sekolah swasta yang belum terpenuhi jumlah kuota siswa untuk tahun ajaran 2023-2024 ini. Padahal sebagian penyelenggara sekolah swasta umum berani memberi jaminan bahwa mutu pendidikan di sekolah swasta, khususnya tingkat SMA, tidak kalah dengan di sekolah negeri. Nah, kalau jaminan yang lain, di tempat kami juga ada guru penggerak.
guru yang lolos tes kementerian sebagai guru penggerak, dan di yayasan kami juga ada jenjang SMP yang lolos sebagai sekolah penggerak. Jadi kalau terkait dengan sekolah swasta yang gratis ya Bu Ani ya, kalau kami moto kami sekolah bermutu dan terjangkau. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadlia Sundria berharap semua persoalan PPDB tahun 2023 bisa diselesaikan dan tidak ada lagi anak Jambi yang tidak mendapat sekolah. Karena setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Yazir Adli, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menggelar donor darah dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-63 dan juga hari ulang tahun ke-23 Ikatan Adiaksa Dharma Karidi. Tak hanya donor darah, Kejari juga menggelar pembuatan kartu identitas anak yang bekerja sama dengan Disduk Capil Muaro Jambi. Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menggelar donor darah dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-63 dan hari ulang tahun ke-23 Ikatan Adiaksa Dharma Karidi. Selain untuk meningkatkan kepedulian antar sesama, kegiatannya digelar di kantor Kejari Muaro Jambi itu juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Tak hanya diikuti Kejari dan anggota, kegiatan yang berlangsung pada Selasa kemarin itu juga diikuti oleh unsur Forkopimda dan ASN di lingkup Pemkab Muaro Jambi. Sebelum pengambilan darah, para pendonor terlebih dahulu mengikuti cek kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pada kegiatan itu, Kejari Muaro Jambi Kamin menerima piagam penghargaan dari PMI atas sumbangan darah yang ke-25 untuk kemanusiaan. Selain Kejari, Ketua IAD Muaro Jambi, Hani Kamin juga menerima piagam penghargaan dari PMI atas sumbangan donor darah yang ke-10. Dengan adanya kegiatan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi dan pada umumnya masyarakat Jambi. Karena PMI ini untuk mencari darah itu sangat sulit. Mudah-mudahan hari ini lebih daripada target sehingga bisa dimanfaatkan kepada masyarakat yang membutuhkan darah. Selain menggelar donor darah, Kejari Muaro Jambi juga menggelar pembuatan kartu identitas anak yang bekerja sama dengan Disduk Capil Muaro Jambi. Sebelumnya, Kejari Muaro Jambi juga menggelar bakti sosial berupa penyerahan paket sembako kepada Pondok Pesantren Falahul Mutakin yang berada di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Lembaga Adat Melayu Jambi menggelar Pekan Adat Melayu Jambi dalam rangka Hari Adat Melayu Jambi kedua. Tema yang diangkat yakni 7 abad adat Melayu Jambi, takkan Melayu hilang di bumi. Puncak Pekan Adat Melayu Jambi dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang penanganan dan penyelesaian perkara melalui restoratif justice antara Lembaga Adat Melayu Jambi dengan Polda dan Kejati Jambi. Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi, Hasan Basri Agus, yang bergelar Temenggung Putro Jayo di Ningrat mengatakan, banyak rangkaian acara memperingati Hari Adat Melayu Jambi yang kedua, seperti perlombaan-perlombaan dan ziarah ke makam Rangkayo Hitam. Selain itu, Hasan Basri Agus juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah banyak mendukung terselenggaranya acara Pekan Adat Melayu Jambi 2023. Dimulai dari kita menggali sejarah tentang keberadaan adat di Jambi. Ternyata pada 700 tahun yang lalu, Datu orang Rangkayo Hitam itu sudah menggali adat dan sudah mensosialisasi kepada masyarakat bahwa pada tanggal pertemuan pada saat itu, pada 1 Muharram, itu dinyatakan sebagai agama itu adat bersedikan syarat bersedi kita Bapak. Itu yang paling penting untuk diketahui bahwa itu dilaksanakan, dan tapi pelaksanaannya kami gali ini mulai kita peringati 2 tahun terakhir masa kepemimpinan kami sebagai Ketua Lembaga Adat Provinsi Jambi. Dan ini tahun kedua, mudah-mudahan nanti setiap tahun sampai kapanpun, dan itu akan tetap menjadi kegiatan rutin bagi kita untuk dilaksanakan setiap tahun. Acara puncak Pekan Hari Adat Melayu Jambi, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Hasan Basri Agus menyerahkan buku Daras Adat Melayu Jambi kepada Gubernur Jambi. Isi buku tersebut akan menjadi materi muatan lokal di sekolah-sekolah di Provinsi Jambi. Selain itu, pihak Lembaga Melayu Jambi memberikan piagam apresiasi peduli adat kepada Bupati dan Wali Kota yang peduli dengan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kota, yakni Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur.
Hasan Basri Agus juga memberikan penghargaan apresiasi kepada Yayasan Rumpun Adat Depati Setio, binaan Datuk Azra Al-Bashari sebagai lembaga yang membina atau mengajarkan generasi muda Jambi tentang seloko adat. Mardon Junaidi Janji Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya Gubernur Jambi Al-Haris pastikan pengerjaan pembangunan Stadion Sepak Bola Internasional di Pijauan baik dan lancar. Terima kasih saudara, Anda masih kembali dalam segmen advertorial. Berkomitmen menjaga nilai-nilai adat istiadat daerah tetap lestari. Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung menghadiri puncak peringatan Hari Adat Melayu Jambi tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara langsung menghadiri peringatan Hari Adat Melayu Jambi yang merupakan acara puncak Pekan Adat Melayu Jambi tahun 2023. Gubernur mengatakan peringatan Hari Adat yang diselenggarakan Lembaga Adat Melayu Jambi harus terus dipertahankan guna menjaga nilai-nilai adat istiadat daerah tetap lestari. Melalui slogan Adat Bersendikan Syarak dan Syarak Bersendikan Kitabullah, keberlangsungan adat Melayu Jambi harus terus dijaga untuk menjadi pedoman kehidupan sosial masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Gubernur menekankan penyelenggaraan peringatan Hari Adat Melayu Jambi merupakan upaya bersama dalam membangun eksistensi nilai-nilai adat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pergeseran perilaku akibat arus globalisasi dan modernisasi yang terjadi saat ini sangat membutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk menjaga nilai-nilai adat tidak hilang di telan kemajuan zaman. Gubernur berharap peringatan Hari Adat Melayu Jambi mampu mengingatkan masyarakat untuk secara bersama menjaga nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan para leluhur. Tujuannya agar ini menjadi pedoman bagi warga Jambi tentang keberadaan adat itu sendiri. Ya. Dan mengetahui asal-usul adat, kapan lahirnya, nah inilah modal kita bekerja. Karena dalam tanah kita ada tubuh 3 spilin, pemerintah, lembaga adat dengan ulama. Nah, kalau 3 ini sejalan, seiringan, inilah modal kita membangun daerah ini. Kan? Nah, kita berharap dengan acara ini tentunya adanya kembali kekompakan kita bersama-sama untuk menjaga adat yang ada di masyarakat. Ada adat istiadat, ada hukum adat. Nah, ada tradisi adat, ini semua menjadi pemahaman kita. Ini juga ada mulung, ada buku untuk anak-anak kita mengetahui syarat-syarat ringkas soal istiadat. Untuk mendorong pengenalan adat Melayu Jambi ke dunia pendidikan, pemerintah Provinsi Jambi telah memasukkan adat Melayu Jambi sebagai kurikulum muatan lokal bagi anak sekolah. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pastikan progres pengerjaan berjalan lancar dan sesuai target waktu, Gubernur Jambi Al-Haris meninjau proyek pembangunan Stadion Sepak Bola Internasional yang dibangun di Pijauan, Kabupaten Muaro Jambi. Memastikan proses pengerjaan berjalan lancar, Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung meninjau progres pembangunan proyek tahun jamak Stadion Sepak Bola Internasional yang dibangun di Kelurahan Pijauan, Kabupaten Muaro Jambi. Sembari melihat progres pengerjaan fisik yang dilakukan, Gubernur menyempatkan untuk berbincang dengan pihak kontraktor yang bertanggung jawab. Gubernur mengatakan berdasarkan peninjauan dan informasi yang diterima, pengerjaan pembangunan stadion berjalan lancar dan proses rancang bangunnya pun dinilai baik. Gubernur menekankan pemerintah Provinsi Jambi akan optimal mengawasi pelaksanaan pembangunan stadion ini, agar nantinya selesai sesuai target waktu yang ditetapkan dan menjadi kebanggaan daerah. Pemaksimalan pengawasan pekerjaan akan dilakukan pemerintah guna memastikan pengerjaan fisik proyek sesuai dengan serapan APBD yang digunakan. Pengawas pelaksanaan pembangunan harus dilakukan untuk menjamin stadion ini bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat. Konstruksinya cukup bagus saya kira. Kelihatan dari kerja, kemudian juga kuatannya kita akan lihat sendiri bagaimana proses rancang bangunnya. Karena itu kita berharap memang kerjaannya bisa selesai dengan waktu yang tepat
kemudian juga kualitas yang bagus saya kira. Nah, sehingga nanti di tahun 2024 bisa digunakan stadionnya, meskipun belum selesai semua produksinya karena ada tribun yang belum siap, tapi untuk sepak bola sudah bisa digunakan, itu kita harapkan. Gubernur Al-Haris merencanakan stadion internasional yang dibangun di Kelurahan Pijuan itu akan diberi nama Suwarna Dwipa Jambi atau Suwarna Bumi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, selaras dengan program Dumi Sake yang menjadi pilar Jambi Mantap, Gubernur Al-Haris membuka penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas usaha akbar yang diselenggarakan PT Permodalan Nasional Madani. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas usaha atau PKU Akbar yang diselenggarakan oleh PT Permodalan Nasional Madani. Gubernur mengatakan atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi atas kontribusi PT PNM yang selama ini terus berkomitmen memberdayakan usaha mikro kecil menengah dan koperasi atau UMKMK di daerah. PT PNM telah menjadi mitra strategis pemerintah untuk memajukan dan menunjang pertumbuhan lapangan kerja baru melalui penciptaan pengusaha-pengusaha yang memiliki prospek usaha. Gubernur menekankan kegiatan PKM Akbar untuk emak-emak pengusaha ultramikro selaras dengan program Dumi Sake yang menjadi pilar Jambi Mantap pemerintah Provinsi Jambi, yakni dalam memberikan bantuan modal kerja bagi UMKM. Program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan ditargetkan akan berdampak pada kemandirian perempuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan menjadi langkah strategis pengentasan kemiskinan. Gubernur mendorong seluruh pihak untuk terus meningkatkan komitmen dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan kepada pengusaha perempuan Provinsi Jambi agar terus menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan memiliki pangsa pasar. Mereka kembali menghidupkan usaha-usaha daripada teman-teman kita, dan juga mereka yang belum pernah berusaha dengan dikasih modal itu bisa berusaha. Nah, ini langsung menyentuh kepada ekonomi rumah tangga. Ya. Jadi emak-emak kita yang mungkin nganggur di rumah selama ini hanya menunggu dari suaminya uang jajan, uang belanja gitu kan, dan dia bisa buka usaha rumahan dengan modal dari PNM ini. Nah, saya berharap bahwa warga Jambi gunakanlah ini peluang besar ini. Mereka dengan kecil yang tidak mahal saya kira terjangkau oleh mereka, dan kalau usahanya sukses dan berhasil dia bisa pinjam lebih lagi gitu kan. Al-Haris berharap kolaborasi dan dukungan pemangku kepentingan termasuk PNM mampu mengoptimalkan peran kewirausahaan perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan perekonomian daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penjabat Bupati Sarolangun Bakhril Bakri menyerahkan 1 unit sepeda motor roda 3 ke seorang penyandang difabel. Penyerahan bantuan dilakukan di halaman kantor Bupati Sarolangun. 1 unit sepeda motor roda 3 diserahkan penjabat Bupati Sarolangun Bakhril Bakri kepada Wewet Chandra, seorang penyandang disabilitas. Warga RT 14 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun. Sepeda motor roda 3 ini akan digunakan Wewet Chandra untuk mengangkut barang-barang elektronik dari rumah ke tempat usahanya. Karena Wewet Chandra berprofesi sebagai montir elektronik. Penjabat Bupati Sarolangun Bakhril Bakri mengatakan, penyerahan bantuan sepeda motor roda 3 ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah dan pemerintah pusat kepada warga yang memiliki kekurangan secara fisik atau disabilitas untuk menjalankan aktivitasnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun, Helmi Hamid mengatakan, sepeda motor roda 3 ini merupakan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mereka usulkan sejak 3 bulan lalu. Sementara itu, Wewet Chandra ini memiliki kekurangan karena kakinya mengecil sejak umur 3 tahun akibat penyakit polio. Sepeda motor roda 3 ya, untuk kegiatan usaha Pak Wewet. Semoga bisa dimanfaatkan ya bagi usaha Pak Wewet ya, silakan Pak Wewet. Ya. Ini bantuannya Pak dari pemerintah daerah atau? Sosial, Pak. Kita kemarin mengusulkan ke Kementerian Sosial untuk disabilitas agar bisa membantu mereka dalam berusaha gitu. Ini nanti akan dimanfaatkan oleh Pak Wewet dalam kegiatan usahanya. Adalah montir elektronik. Jadi
kapal ini bisa digunakan untuk mengangkut barang-barang dari rumahnya ke tempat lokasi. Penyerahan bantuan sepeda motor roda 3 dihadiri Sekretaris Daerah Pemkab Sarolangun Endang Abdul Nasir dan keluarga Wewet Chandra. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. PT Permodalan Nasional Madani menyelenggarakan pengembangan kapasitas usaha akbar untuk pengusaha wanita ultramikro di Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha wanita dalam menciptakan prospek usaha. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menyelenggarakan pengembangan kapasitas usaha PKU Akbar untuk pengusaha wanita ultramikro di Provinsi Jambi. Kegiatan yang diselenggarakan dengan menggandeng berbagai pihak terkait ini mengangkat tema emak-emak pengusaha pade ekonomi keluarga naik. Pimpinan PNM Cabang Jambi, Beni Satria mengatakan, PKM Akbar ini digulirkan dalam rangka membantu pengusaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi di seluruh daerah untuk mencapai kesejahteraan. Upaya mewujudkan kesejahteraan ini dilakukan melalui strategi peningkatan kemampuan pengusaha wanita dalam menciptakan prospek usaha yang mampu berdampak pada peningkatan ekonomi, hingga membuka lapangan kerja baru. Pengembangan kapasitas usaha untuk emak-emak pengusaha ultramikro ini merupakan salah satu bentuk kerja konkret PT PNM dalam memberdayakan UMKM agar memiliki pangsa pasar yang luas. Beni berharap penyelenggaraan PKU dapat semakin meningkatkan peran penting pengusaha perempuan sebagai agen perubahan, khususnya dalam pembangunan perekonomian keluarga sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Pelatihan yang diberikan hari ini tentang literasi keuangan, literasi digital, dan perizinan. Harapannya ketua kelompok bisa meneruskan ini ke anggota-anggota kelompok di bawah. Kemudian dari kegiatan ini kita harapkan pemahamannya, wawasannya, nasabah kita bisa terus terupgrade sehingga inklusi keuangan Jambi bisa terus meningkat. Yang perlu kita kembangkan mungkin dari sisi pasarnya perlu kita kejar lagi sehingga produk-produk mereka bisa dikenal bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan pengembangan kapasitas usaha akbar untuk pengusaha wanita ultramikro yang diselenggarakan PT Permodalan Nasional Madani ini resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Ishak haru para keluarga mewarnai kepulangan jemaah haji Kloter 18 ke Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen Liputan Haji tahun 2023. Jemaah Haji Kota Jambi Kloter 18 tiba di Provinsi Jambi. Jemaah haji ini langsung disambut Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan keluarga jemaah. Jemaah haji asal Kota Jambi Kloter 18 tiba di Provinsi Jambi pada pukul 23.30 Selasa malam. Dengan iring-iringan bus, jemaah haji disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan para keluarga. Dengan isak haru, terlihat keluarga dan kerabat jemaah haji mulai memadap di halaman gedung DPRD Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, tidak ada acara seremonial dalam penyambutan kepulangan 237 jemaah haji Kota Jambi Kloter 18. Kami sambut langsung dan langsung diserah terimakan dengan keluarga, dijemput untuk bisa segera beristirahat karena memang sudah cukup lelah penerbangan dari Saudi ke Batam, Batam ke Jambi. Sehingga tidak ada acara seremonial, tapi lebih ke arah penyambutan simbolis dan doa supaya mereka bisa segera istirahat.
Pada tahun ini, jemaah haji Kota Jambi berjumlah 537 orang, termasuk 46 diantaranya kuota haji tambahan. Dari 10 jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal di Tanah Suci, 1 diantaranya berasal dari Kota Jambi, Kloter 19. Asyhar TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Dapot Silalahi. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.